Ya, industri yang kemudian lekat dengan teknologi digital seperti seluler dan juga perusahaan rintisan digitalisasi ini belum terbukti menunjukkan hasil yang dijanjikan begitu. Lantas bagaimana dengan industri yang lebih konvensional? Untuk membicarakannya atau juga membahasnya lebih jauh, kita akan berbincang langsung dengan Bapak Iwan Setiawan selaku CEO dari Mark Plus. Selamat siang Pak Iwan, Selamat terima kasih sudah siang. hadir di studio IDTV hari ini. Apa kabar? Baik, baik. Baik, Pak Iwan. Pak Iwan, kalau kita tahu kan memang transformasi digital ini sudah bergaung kencang begitu ya, dan juga di beberapa tahun terakhir ini mengubah tatanan, kemudian gaya hidup, bahkan sistem di berbagai lini begitu. Ya. Selain berkembang juga dengan pasif, Presiden kita juga Presiden Jokowi kerap mengingatkan begitu betapa pentingnya melakukan transformasi digital agar semuanya berjalan dengan lebih efektif dan juga efisien gitu, lebih cepat. Nah, Pak Iwan sendiri melihatnya seperti apa? Apa yang kemudian menjadi faktor pendorong suksesnya transformasi digital saat ini? Iya, jadi mungkin ada dua ya. Dilihat dari sisi kesiapan marketnya, apakah customer-nya itu siap atau tidak menerima atau membeli produk dan jasa secara digital atau melalui kanal-kanal digital. Dan dari sisi yang kedua adalah company yang mendeliver itu, perusahaan-perusahaannya, brand, apakah bisa atau tidak mendeliver melalui kanal digital. Jadi ada dua sisi, dari sisi supply-nya dan dari sisi demand-nya gitu. Siap atau tidak. Oke, itu yang menjadi faktor pendorong apakah sukses atau tidaknya begitu ya transformasi digital. Nah, tapi kalau misalnya produk baik itu jasa dan juga lainnya ini akan berkembang dan juga tumbuh jika demand dari customer kan juga tinggi begitu ya. Nah, Anda melihatnya seperti apa, kebutuhan seperti apa yang kemudian mendorong masifnya inovasi di sisi digital begitu sehingga semua kemudian tidak mau tidak mau itu ikut berkontribusi begitu. Baik, sebetulnya dorongan untuk go digital itu dari sisi konsumen atau dari sisi pelanggannya itu adalah kemudahan. Mereka cari convenience pasti. Not necessarily produk dan jasa atau product and services itu berubah, tapi customer experience-nya berubah. Cara mereka mempelajari produk, cara mereka membeli produk, akses ke produk, itu nanti akan berubah. Dan karena semakin tidak sabaran, masyarakat pada umumnya nyarinya convenience. Segala sesuatu yang cepat langsung bisa didapatkan. Dan kanal digital kebetulan bisa mendeliver itu. It's a good fit gitu. Mereka dengan adanya teknologi digital, delivery dari produk dan services jadi bisa semakin cepat. Selain itu mungkin ada juga yang ingin mendapatkan manfaat dari produk dan jasa yang tersedia secara digital. Karena pilihan jadi makin banyak. Tidak hanya pemain-pemain besar saja, tapi pemain-pemain kecil, UMKM justru bisa sekali kompetitif justru di ekonomi digital. Oke, artinya memang minat dari masyarakat Indonesia ini apakah sudah cukup masifkah begitu untuk transformasi digital ini? Di beberapa kategori produk ya. Seperti? Banyak sekali di consumer goods misalnya yang sudah traditionally misalnya skincare itu tadinya sangat tradisional medianya. Kita biasa kalau beli skincare itu ya di modern trade. Ya. Tetapi sekarang sudah banyak geser ke e-commerce. Sudah banyak geser yang bahkan live stream commerce ya, di live di didemokan ketika menggunakan skincare atau make up dan sebagainya. Itu sudah geser salah satu contoh kategori produknya dan banyak sebetulnya kategori produk lain yang sudah pelan-pelan bergeser menuju kanal digital. Oke. Nah, meskipun memang terlihat ya sudah masif begitu antusias masyarakat untuk kita transformasi bersama-sama ke era digital juga sudah makin terlihat jelas. Tapi Anda juga sempat menulis nih mengenai transformasi digital yang menjadi pedang bermata dua begitu ya di harian Investor Daily. Di mana Anda menyoroti ini ada bahwa meski menjadi faktor krusial menciptakan efektivitas dan juga efisiensi, tapi ternyata banyak perusahaan teknologi yang justru fokus pada digitalisasi ini ternyata tidak bisa sustainable atau bertahan lama. Ini kenapa faktornya? Sebagian besar itu karena mungkin cara company itu melakukan transformasi digital itu keliru. Jadi banyak yang setengah hati menjalankan transformasi digital. Biasanya bisnis kan sudah ada bisnis prosesnya, mereka sudah lakukan dengan cara yang pada umumnya dilakukan secara konvensional. Tapi kemudian pengen nyoba, entah FOMO atau mereka latah, ingin introduce ada digital channels di situ. Maka mereka assign satu tim yang menjalankan digital channel, tapi tidak didukung dengan keseluruhan infrastruktur perusahaan dan tidak diintegrasikan ke dalam keseluruhan proses bisnisnya. Jadi akhirnya dengan begitu pasti akan destined to fail, ya pasti karena dibuat tidak
terintegrasi dengan satu ekosistem yang sudah berhasil memang di perusahaan, tapi dijadikan sebuah eksperimen. Dan artinya kalau tidak diintegrasikan itu jadi bisa salah nangkap insights. Jadi misalnya kalau saya melakukan aktivitas di sosial media, melakukan pemasaran di sosial media, dan kemudian saya berharap bahwa e-commerce sales saya akan naik gitu, itu bisa jadi keliru. Karena bisa jadi aktivitas yang dilakukan di media sosial itu justru akan mendrive traffic dan sales di toko fisiknya. Oh, I see. Bukan di e-commerce-nya. Karena bisa saja orangnya tertarik karena sosial media, tapi transaksinya tetap di kanal yang biasa. Jadi harus terintegrasi sebetulnya. Kalau dilihat hanya channel by channel, online sendiri, offline sendiri, maka yang online ini kecenderungannya akan gagal. Oke, jadi apa yang memang harus diperhatikan begitu? Faktor-faktor apa ya? Harus terintegrasi langsung ke dalam proses bisnis keseluruhan. Oke. Jadi harus dilihat secara helikopter view, secara komprehensif bahwa online channel ini hanya salah satu faktor saja dalam keseluruhan proses bisnis. Dan bisa saja salesnya terjadi bukan di channel digital, tapi di kanal fisik, tapi ada digital channel yang memainkan peran di situ. Entah membangun awareness, entah mendrive daya tarik, dan seterusnya. Jadi artinya masih penting nih offline store begitu ya kita sebutnya. Betul. Untuk misalnya sumber utama mereka, tapi online ini hanya untuk penopangnya saja, seperti itu? Harusnya memainkan peran justru, bukan di-treat secara terpisah. Gitu. Oh, I see. Jadi untuk supportnya begitu ya? Betul, terintegrasi. Oke, apakah memang tantangan lainnya juga banyak yang perusahaan-perusahaan untuk bank ini karena memang telah menjamur gitu Pak, terlalu banyak perusahaan yang kemudian serupa atau sejenis atau mirip begitu sehingga persaingannya semakin sulit begitu ya? Betul, memang karena dengan adanya teknologi itu tidak ada entry barrier. Mudah sekali justru untuk masuk ke satu bisnis gitu. Biasanya kan kalau misalnya harus beriklan di TV, beriklan di print kan terlalu mahal. Pemain kecil biasanya sulit masuk. Jadi hanya pemain-pemain besar saja yang bisa masuk. Sama juga dengan misalnya channel ya. Kalau untuk mendistribusikan produk di kanal fisik itu kan jauh lebih mahal. Tapi di e-commerce lebih murah. Sehingga banyak pemain lebih mudah masuk. Otomatis pemain itu jadi banyak sekali. Tidak ada entry barrier ke industri. Semuanya bisa masuk. Dengan modal yang kecil pun bisa. Oke. Nah tadi Anda sempat menarik juga Anda sebutkan bahwa kebanyakan perusahaan-perusahaan ini memang mungkin karena FOMO saja begitu atau ingin ikutan saja. Artinya apa kemudian alasan utama mereka ini untuk memutuskan untuk membuka perusahaan secara digital begitu maksudnya? Mungkin karena kemudahan ya. Karena mudah memang untuk memulai sesuatu secara digital. Tidak ada cost yang terlalu tinggi gitu. Tetapi mereka lupa bahwa kompleksitasnya juga ada gitu. Tidak mahal untuk masuk bukan berarti mudah untuk dikelola atau di manage. Tapi sebenarnya apakah menjanjikankah misalnya? Lebih menjanjikan gitu ketimbang dengan yang konvensional? Apabila dijalankan dengan tepat ya. Iya, akan menjanjikan begitu ya? Betul. Oke, baik. Kita akan coba ulik-ulik lagi diskusi ini terkait dengan apa saja kemudian tantangan-tantangan yang bisa dihadapi begitu ya. Tapi kita harus jeda sejenak, Pak Iwan, dan kami masih akan kembali usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami di Investor Daily Talk. Terima kasih Anda masih bersama kami di Investor Daily Talk. Pemirsa, kami masih bersama dengan Pak Iwan Setiawan selaku CEO Diamond Plus. Pak Iwan, kita lanjutkan lagi. Tadi kan sempat disebutkan juga ya bahwa di awal mula masuknya era digitalisasi ini banyak perusahaan startup ataupun yang adu ide begitu dan juga inovasi. Salah satunya adalah dengan ada bakar uang, kemudian jor-joran diskon ini itu ya untuk menggait minat begitu dari para customer-nya. Ini yang kemudian menjadi salah satu faktor banyak yang tidak bisa bertahan lama begitu Pak Iwan. Menurut Anda apakah memang sebenarnya ini adalah kunci sukses dari para pelaku usaha rintisan begitu? Iya, jadi kalau perusahaan-perusahaan startup biasanya memang di-drive untuk tumbuh dengan cepat. Jadi apabila mereka tidak tumbuh dengan kecepatan tertentu, maka investor mungkin tidak punya kesabaran untuk menunggu mereka besar. Gitu. Sehingga yang dilakukan secara strategi adalah dengan cepat melakukan customer acquisition. Akuisisi pelanggan dan diskon adalah salah satu yang paling mudah sebenarnya untuk dilakukan. Mengingat marketnya juga menganggap tertarik ya dengan adanya banyak diskon, banyak free ongkir misalnya kalau di e-commerce atau marketplace. Dengan mudah mereka mengadopsi para perusahaan-perusahaan startup ini.
menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga mengurangi cost mereka setiap bulannya. Uh, yang sering lupa dilakukan oleh perusahaan startup adalah melakukan transisi, menunjukkan value lain di luar dari cost yang lebih murah. Menunjukkan convenience, menunjukkan bahwa mereka ini jauh lebih reliable dibandingkan kalau menggunakan perusahaan non-teknologi. Karena seringkali lupa dan terlalu banyak fokus pada diskon, akhirnya jadi membiasakan market untuk diskon. Jadi kalau diskonnya nggak ada, bisa jadi perusahaan startupnya ditinggalkan. Oh, I see. Jadi ada juga beberapa perusahaan yang untuk bertahan ini proses-proses mereka yang lakukan adalah kayak berkonsolidasi begitu melalui merger mungkin atau akuisisi. Ini kira-kira apakah langkah yang tepat juga begitu Anda melihatnya? Arahnya mungkin untuk konsolidasi itu untuk mengurangi cost. Oke. Karena hampir semua perusahaan startup tentunya banyak yang tidak profitable masih. Karena mereka cost-nya semua di depan, melakukan product development, melakukan customer acquisition di depan besar sekali, dan karena dilakukan dengan cepat, organisasinya cenderung lebih gemuk, orangnya terlalu banyak. Betul. Jadi ketika sudah di tahap di mana mereka harus profitable, sulit sekali untuk mencari ruang untuk cost reduction, dan biasanya konsolidasi itu membantu. Karena dengan skala bisnis lebih besar, kalau mereka merger atau akuisisi, skala bisnis lebih besar, mereka revenue lebih besar kalau gabungan, tetapi cost-nya mungkin bisa digabung. Sehingga otomatis peluang untuk profitability jauh lebih besar. Apa kemudian cara ataupun bagaimana idealnya begitu ya agar para pelaku usaha konvensional mungkin yang mengadopsi transformasi digital ini bisa lebih sustain dan juga sukses gitu? Nah, kalau perusahaan yang konvensional justru tantangannya berbeda dibandingkan perusahaan startup. Perusahaan-perusahaan yang konvensional tantangannya lebih pada mereka kesulitan untuk meninggalkan legacy bisnis mereka yang sebelumnya, di mana terbiasa dengan cara-cara lama. Dan ketika mengadopsi teknologi digital dianggap sebagai sesuatu yang separate, dianggap menjadi sesuatu yang eksperimental dan baru. Padahal seharusnya tinggal diintegrasikan saja pada bisnis konvensional mereka, asal mereka tahu caranya seperti apa. Nah kalau tantangan untuk yang startup itu gimana? Tantangan untuk yang startup tentunya adalah transisi tadi itu, dari mengakuisisi pelanggan dengan diskon, dengan promo, menjadi menunjukkan value mereka yang sesungguhnya melalui teknologi digital. Tapi kalau kita lihat kan memang giat dan juga antusias masyarakat untuk menggunakan kita bicaranya belanja online mungkin ya, atau secara online itu kan cukup besar juga kalau kelihatannya begitu. Tapi kenapa kemudian banyak yang tidak survive juga gitu? Sebetulnya tidak sebesar yang kita bayangkan gitu. Bahkan setelah era pandemi yang dimana kita terpaksa untuk harus pakai digitalisasi, sebenarnya total kontribusi e-commerce terhadap total retail sales itu tidak terlalu besar untuk Indonesia. Ada industri-industri yang cuma 5% misalnya. Ada yang mungkin yang paling besar cuma 15%. Tapi ranging antara 5-15%. Kontribusi e-commerce terhadap total penjualan mereka gitu. Di industri itu. Berarti artinya 5% itu 95%-nya masih yang secara offline kan, atau konvensional begitu? Betul, melalui entah general trade seperti pasar, warung, dan lain-lain, atau modern trade seperti supermarket, hipermarket. Itu adalah channel-channel yang cenderung lebih besar gitu. Kita lihat juga mulai menjamur minimarket di mana-mana. Itu juga cukup besar kontribusinya terhadap penjualan retail. Tapi kalau dibandingkan dengan negara-negara lain sebagai komparasi, apakah seperti itu juga atau kita mungkin agak lebih terbelakang begitu? Kita sebenarnya lumayan. Benchmarknya mungkin China yang di antara 25-30% kontribusi e-commerce-nya terhadap total retail sales. Amerika mungkin 15-20%. Indonesia not bad sebetulnya kalau bisa antara 5-15% gitu. Sebenarnya lumayan kan ya. Jadi boleh dibilang salah satu yang paling siap untuk menjadi market digital. Tapi kan sayangnya kita tidak hanya ingin menjadi marketnya. Kita justru pengen jadi yang pemainnya gitu. Nah, kalau dilihat kan sebenarnya kalau masyarakat Indonesia ini kalau dilihat dari infrastruktur teknologinya sudah ada, kemudian kemudahannya juga sudah ada. Apa kemudian menyebabkan atau faktor kontribusi e-commerce ini masih tergolong lebih rendah begitu dibandingkan yang konvensional? Mungkin adalah faktor kebiasaan gitu ya. Yang membuat akhirnya tidak semua transaksi itu nyaman dilakukan secara online. Ada misalnya contoh saja ya, otomotif misalnya. Otomotif
sebagian besar orang Indonesia saat ini ketika beli otomotif, selama 2 bulan pertama mereka memutuskan membeli mobil atau kendaraan bermotor, mereka melakukan riset secara online, nonton video di YouTube, review produk, membandingkan antar pilihan produk, semua dilakukan secara online. Nah, setelah mereka memutuskan, tetap transaksinya tapi di showroom. Oh, oke. Nah, kalau kita tanya, kalau begitu impact dari digitalisasi itu besar atau tidak, tergantung dari sudut pandang kita melihatnya. Kalau perusahaan melihat, oh buktinya penjualan saya 99% terjadinya di showroom, kalau gitu saya nggak perlu digitalisasi. Saya bangun aja showroom sebanyak mungkin. Tapi kan itu keliru perspektifnya. Karena traffic yang datang ke showroom sebenarnya datangnya dari digital channels. Datangnya justru dari orang mengkonsum konten di sosial media. Jadi kalau dilihat transaksinya mungkin sebagian besar masih dalam channel konvensional, kontribusi revenue-nya. Tapi sebenarnya peran digitalisasi itu jauh lebih besar di belakangnya. Betul, gitu. cukup mendorong, tapi sebenarnya kebiasaan masyarakatnya masih belum terlalu secara transaksinya gitu ya. Ya, Oh, betul. I see. Baik. Lalu kalau bagaimana Anda melihatnya begitu ya, cara ideal ataupun apa pelaku-pelaku usaha yang kemudian sukses menerapkan ataupun mengadopsi transformasi digital di Indonesia. Tapi kita akan membahasnya usai jeda karena kita harus jeda dulu sejenak. Tetaplah bersama kami pemirsa di Investor Daily Talk. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa di Investor Daily Talk. Kami masih bersama dengan Bapak Iwan Setiawan selaku CEO Denmark Plus. Pak Iwan, kalau Anda melihatnya nih dari contoh pelaku usaha ataupun industri yang ada di Indonesia yang sudah sukses menerapkan ataupun mengadopsi transformasi digital di Indonesia, seperti apa? Mungkin salah satunya adalah industri media justru ya. Yang paling awal kena dampak. Paling awal kena dampak karena sebagian besar sudah beralih dari media konvensional ke media digital. Contoh lain adalah jasa keuangan yang bergeser tadinya mungkin konvensional melalui cabang, sekarang lebih banyak sudah menggunakan aplikasi atau internet banking. Nah apa yang harus dilakukan agar potensi ekonomi digitalnya bisa benar-benar dioptimalkan manfaatnya begitu ya oleh para pelaku usaha khususnya UMKM? Iya, kalau UMKM kita harus lihat kelas-kelasnya gitu ya. UMKM itu ada yang mungkin boleh dibilang hanya pedagang atau trader dia. Artinya dia hanya menjalankan jual beli. Dia beli barang di satu tempat, kemudian dia jual kembali gitu. Dan kadang-kadang menggunakan platform digital. Dia jualan di e-commerce, tapi sebagai seller aja sebetulnya. Reseller jatuhnya ya? Betul, reseller. Nah, tidak ada nilai tambah yang besar kan sebetulnya untuk mereka ciptakan gitu. Tapi ada juga yang sebenarnya berorientasi produksi. Mereka bikin produk sendiri. Tidak perlu yang rumit-rumit, mungkin kerajinan, mungkin makanan dan minuman. Kemudian mereka jual di lewat kanal digital. Nah, dua ini saja yang mungkin paling mikro gitu. Yang nanti akan survive itu justru yang punya nilai tambah, yang berorientasi produksi, bukan hanya sebagai reseller saja. Karena kalau jadi reseller aja sebetulnya peran itu tidak dibutuhkan di digital industry gitu. Karena ya sebetulnya kanal digital itulah intermediary-nya. Tidak dibutuhkan lagi ya sebenarnya ada orang di situ yang ikut menikmati margin. Marginnya akan semakin lama semakin kecil untuk pemain-pemain UKM yang bermain seperti itu. Nah, terlebih kalau yang dihadapi oleh UMKM lokal adalah tantangannya tidak bisa bersaing dengan produk impor begitu yang kemudian membanjiri pasar baik secara fisik maupun di pasar e-commerce begitu ya, yang dengan apalagi dengan harga yang murah begitu. Yang kemudian tadi juga sudah disebutkan bahwa sebenarnya Indonesia sudah siap nih untuk transformasi digital tapi jadi pasar. Nah, gimana caranya kita biar bisa siap begitu ya? Apa yang harus dilakukan yang dipersiapkan oleh para pelaku usaha di Indonesia agar juga siap menjadi pelakunya begitu, pelaku pasar di era digital ini? Harus siap untuk berorientasi produksi. Berorientasi menciptakan produk sendiri. Justru menurut saya banyak pemain UMKM itu bukannya terancam oleh impor, tapi justru mereka adalah reseller untuk produk impor. Oh, itu jadi tantangannya ya? Iya, jadi mereka tidak punya produk sendiri, produk impor sangat appealing sekali untuk dibeli dan dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi gitu, karena mungkin lebih murah ya, sehingga mereka rely on itu. Jadi kalau dilihat di marketplace sekarang UMKM Indonesia ya reseller produk import juga sebetulnya, in a way. Nah, kita apabila ingin memanfaatkan atau menikmati manfaat ekonomi digital yang sesungguhnya, itu harus keluar dari perangkap itu, fokus pada UMKM yang justru
memiliki daya nilai tambah yang besar. Dan saya yakin pemerintah tuh sebenarnya sudah punya banyak program tuh kalau saya lihat untuk justru switching ke UMKM yang lebih berorientasi produksi, bahkan berorientasi ekspor. Oh, oke. Nah, kalau kita lihat sendiri nih di Asia Tenggara juga 40% pangsa digital yang ada di Indonesia kan. Ini mungkin erat juga kaitan dengan besarnya jumlah pengguna internet juga begitu, yang semakin hari juga semakin bertambah. Namun kita juga tahu bahwa sebenarnya masih banyak PR di sisi inklusinya begitu, Pak Iwan. Bagaimana menurut Anda kesiapan Indonesia dalam transformasi digital yang sedang berjalan ini? Iya, pastinya terkait dengan akses ya. Inklusi digital itu sangat terpengaruh oleh apakah punya akses internet atau tidak. Indonesia sebenarnya sudah cukup lumayan, mengingat kita negara kepulauan yang begitu jauh jarak satu sama lain ya, antar populasi, tetapi kita sangat bagus sebetulnya penetrasi internetnya. Tentunya sulit sekali untuk 100% coverage gitu, tetapi pada dasarnya kita sudah berusaha untuk inklusi itu. Dan premisnya digitalisasi kan sebetulnya bisa menjangkau yang tadinya tidak bisa terjangkau oleh infrastruktur fisik. Ya, jadi justru financial inclusion misalnya di jasa keuangan itu justru ngelihat yang unbankable, yang bank nggak bisa layani, sekarang dilayani oleh fintech gitu. Yang tadinya mungkin tidak mungkin dijangkau pakai infrastruktur logistik fisik, sekarang bisa dijangkau melalui digitalisasi. Oke. Nah, kalau tadi kita bahas soal potensi-potensi apa yang baik-baiknya begitu yang bisa dihadapi soal digitalisasi ini, tapi satu sisi juga banyak memang transformasi digital ini mendorong efektivitas dan juga efisiensi, tapi ada resikonya juga gitu yang kita hadapi, seperti pekerjaan yang kemudian diambil alih begitu oleh teknologi ataupun mesin begitu ya. Nah, jika memang pesatnya transformasi digital ini ibaratnya buah si malakama, gimana Anda melihatnya? Apa yang harus dipersiapkan begitu oleh Indonesia? Ini keniscayaan sebetulnya ya. Kita sebutnya necessary evil. Jadi dilakukan ada dampak negatifnya. Kalau tidak dilakukan lebih negatif lagi. Jadi kita lebih milih the lesser of two evils gitu. Kita pilih yang justru lebih kecil dampak negatifnya. Kita perlu manage saja dampak-dampak negatif seperti hilangnya pekerjaan, tidak siapnya talent kita untuk digitalisasi, itu kita perlu manage. Tapi apabila tidak dilakukan, justru impact-nya akan justru semakin jelek untuk company. Nah, manage-nya itu kayak gimana? Mungkin upaya-upaya yang bisa dilakukan mungkin dari sekarang untuk mempersiapkan hal itu kan? Betul. Yang kunci itu sebetulnya adalah bagaimana perusahaan itu tidak hanya belanja teknologi, tetapi juga menyiapkan talentnya. Jadi mungkin tidak hanya fokus pada hardware, software, tapi juga talent yang nanti akan memanfaatkan hardware dan software itu. Ya, itu yang mungkin penting. Jadi peningkatan kapabilitas, pelatihan, pengembangan SDM itu menjadi penting sekali. Sekaligus juga memperbaiki perspektif bahwa saya selalu bilang itu sebenarnya harusnya bukan digital marketing, tapi marketing in digital world. Bukan digital business, tapi business in the digital world. Karena business in the digital world tidak hanya pakai digital channels, tapi juga pakai non-digital channels. Jadi perspektifnya harus komprehensif. Maka kemungkinan berhasilnya akan lebih tinggi. Jadi kita yang memanfaatkan digital itu kan, bukan kita yang dimanfaatkan oleh digital itu. Penting untuk mempersiapkan dan juga memanfaatkan SDM sehingga tidak kalah begitu ya, kalah bersaing oleh digital ataupun mesin atau teknologi ini. Terima kasih banyak atas insight-nya dan juga masukan-masukannya. Terima kasih banyak Pak Iwan Setiawan selaku CEO Denmark Plus. Terima kasih telah bergabung di IDTV hari ini. Dan demikianlah pemirsa perbincangan kami di Investor Daily Talk hari ini. Akhir kata saya Adisa Cynthia mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetaplah di IDTV, Inspirasi Investasi.